Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi di channel YP Movie. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Busters yang dirilis pada tahun 2020. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi gua untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan dua kakak beradik yang merupakan seorang psikopat bernama Owen dan Oswald. Di sana terlihat mereka berdua sedang menguburkan ibu mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdua pun sangat bersedih atas kehilangan ibunya tersebut. Tak lama kemudian mereka berdua pun melihat ada pengendara mobil yang melintas di jalan itu. Tapi tiba-tiba saja mobil itu mogok di tengah jalan. Melihat mangsa yang sangat empuk, Owen dan Oswald pun mulai beraksi untuk menghabisi si pengendara mobil. Salah seorang pria yang bernama Steven ingin mengecek keluar malah dipukul oleh dua psikopat itu hingga tewas di tempat. Sedangkan kekasihnya yang bernama Celeste dibawa ke sebuah gubuk. Lalu Steven pun mulai dipotong kecil-kecil oleh psikopat tersebut. Setelah melakukan itu, psikopat itu pun mengatakan kepada Celeste kalau dia tidak akan membunuh Celeste. Kemudian Owen dan Oswald pun mulai melakukan tindakan kejinya, yaitu mereka berdua memperkaos Celeste di sana. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan berlalu, terlihat Celeste yang sedang mengandung anak mereka. Tidak hanya itu, mereka juga memperlakukan Celeste dengan sangat buruk. Keempat orang remaja yang bernama Mike, Jenna, Chris, dan Tyler yang ingin pergi berlibur ke suatu desa terpencil. Diketahui mereka ini adalah pasangan kekasih yang dimana Mike berpacaran dengan Jenna dan sedangkan Chris berpacaran dengan Tyler. Di saat menuju ke desa terpencil itu, mobil mereka tiba-tiba saja mogok. Karena di antara mereka tidak ada yang mengerti soal mesin mobil, Mike pun berencana akan pergi menyusuri jalan itu dan berharap ada pom bensin yang bisa membantu mereka. Pada awalnya Mike ingin mengajak Jenna untuk menemaninya, namun Jenna menolak karena mereka sedang tidak akur. Jenna marah kepada Mike karena akhir-akhir ini Mike sering berbohong kepadanya. Karena Jenna yang menolak, jadi pada akhirnya Tyler lah yang menemani Mike untuk mencari bala bantuan. Setelah Mike dan Tyler pergi, Jenna pun ingin buang air kecil. Lalu Chris pun menyuruh Jenna untuk membuangnya di tengah hutan. Tapi kaki Jenna tidak sengaja menyenggol sebuah kawat yang ternyata kawat itu digunakan oleh psikopat tersebut untuk mengetahui ada mangsa di sekitar sana. Karena alarm itu berbunyi, Oswald pun langsung pergi ke sana untuk mengeceknya. Tidak hanya itu, di sana Jenna juga melihat ada cap telapak tangan dari darah yang tertempel di batang pohon. Melihat hal tersebut, Jenna pun menjadi takut dan memutuskan untuk segera kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, Jenna pun mulai menceritakan kepada Chris tentang cap telapak tangan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Mike dan Tyler yang sedang menyusuri jalan, ternyata mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain. Ya, mau bagaimana lagi, karena adanya kesempatan berduaan, mereka malah memanfaatkan hal itu untuk melakukan mantap-mantap di tengah hutan. Sudah tahu ada masalah di tengah hutan, bukannya segera mencari bantuan, mereka malah lebih melakukan tindakan hal bodoh tersebut. Di saat sedang asik melakukan mantap-mantap, mereka menyadari kalau ada seseorang yang memotret mereka.
Takut jika itu adalah Jenna, Mike pun segera menghentikan aksi mantap-mantapnya tersebut. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mencari pom bensin terdekat. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan sebuah pom bensin. Dan ternyata pom bensin itu dimiliki oleh Owen. Lalu Mike pun langsung meminta bantuan kepada Owen untuk memperbaiki mobilnya. Namun karena Owen tidak bisa memperbaiki mobil mereka, Owen pun menelpon kenalannya yang bernama Willard untuk menderek mobil mereka menuju ke bengkel terdekat. Dan Willard akan tiba ke sana sekitaran 30 menitan. Karena Tyler yang bosan dan sekaligus jengkel dengan sikapnya Owen, dia pun memutuskan untuk kembali ke mobil. Tapi di tengah perjalanan dia merasa ada yang memperhatikannya dari dalam hutan. Merasa takut, Tyler pun memutuskan untuk kembali lagi ke tempatnya Owen. Sementara itu, Mike yang menunggu Willard yang tak kunjung datang, memutuskan untuk membantu Owen memperbaiki mesin antik. Namun di saat Mike sedang lengah, Owen pun langsung membuat Mike pingsan di sana. Setelah berhasil membuat Mike pingsan, Owen pun membawa Mike ke suatu tempat. Di sisi lain, Tyler yang telah sampai, ia tidak melihat sama sekali keberadaan dari Mike. Di saat Tyler menanyakan keberadaan Mike kepada Owen, Owen mengatakan kalau Mike sedang berada di dalam kamar mandi. Namun di saat dicek oleh Tyler, ia tidak menemukan Mike di dalam kamar mandi tersebut. Lalu dari belakang, Owen langsung membuat Tyler pingsan di tempat. Kemudian Owen pun langsung membawa Tyler ke markasnya. Sementara itu, Chris dan Jenna yang menunggu di dalam mobil dikagetkan dengan seseorang yang tiba-tiba memotret mereka dari kejauhan. Karena merasa takut, Chris dan Jenna pun memutuskan untuk menyusul Mike dan juga Tyler. Tidak lupa mereka juga membawa senjata untuk berjaga-jaga. Di tengah perjalanan, Jenna pun menemukan sebuah foto, yaitu foto Mike yang sedang melakukan mantap-mantap dengan diri Tyler. Melihat foto itu membuat Chris dan Jenna sangatlah kecewa karena telah dikhianati oleh pacar mereka sendiri. Merasa ada yang aneh di hutan itu, Chris dan Jenna pun berniat segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja psikopat Oswald pun datang mencegat mereka dan lalu menyerang Chris. Dan karena serangan itu membuat Chris mengalami luka yang cukup parah. Tidak hanya sampai di situ, Oswald juga mulai memotong urat nadi dari kakinya Chris. Lalu Chris pun menyuruh Jenna untuk segera kabur ke dalam hutan. Namun Oswald tidaklah mau menyerah begitu saja, ia pun langsung mengejar Jenna yang kabur ke dalam hutan. Ya, dalam situasi seperti ini, Jenna hanya bisa kabur sekuat tenaga menjauh dari Oswald. Dan pada akhirnya Jenna pun berhasil lolos dari kejaran Oswald. Karena telah kehilangan jejaknya Jenna, Oswald pun kembali lagi ke tempatnya Chris dan lalu membawanya ke markas. Merasa keadaan yang sudah aman, Jenna pun langsung keluar dari dalam hutan dan ia pun ketemu dengan seorang pengendara mobil. Dan ternyata pengendara mobil itu adalah Owen. Lalu Jenna pun meminta Owen untuk membawanya pergi karena terdapat seorang pembunuh di hutan ini. Dengan senang hati, Owen pun memberikan tumpangan kepada Jenna. Tapi bukannya membawa Jenna keluar, Owen malah membawa Jenna ke sebuah gubuk. Di sana Owen mengatakan kalau di gubuk itu ada sebuah telepon yang bisa Jenna gunakan untuk menelepon seseorang. Ternyata itu hanya sebuah jebakan untuk Jenna, yang dimana Owen langsung menodongkan sebuah senjata ke arahnya Jenna.
Owen pun meminta Jenna untuk menuruti semua perintahnya. Lalu Jenna pun diperintahkan untuk menurunkan Taylor dari dalam mobil. Dengan terpaksa Jenna pun menurunkan Taylor yang sudah tidak berdaya dari dalam mobil tersebut. Well, let's not try to kill her in the process, Shep. Setelah merasa cukup, Owen langsung membuat Jenna pingsan di tempat. Bangun-bangun, Jenna mendapati dirinya dengan Taylor sudah terikat dan mulutnya disumpal. Lalu Oswald pun datang membawa Chris yang sudah terluka parah. Kemudian dengan kejamnya, Oswald langsung memutar leher Chris sampai Chris harus meninggal di sana. Setelah menghabisi Chris, mereka pun mulai memotong tubuhnya Chris menjadi beberapa bagian. Lalu Taylor pun menanyakan kepada Oswald kemana diri Mike. Dan Oswald pun mengatakan kalau Mike akan juga dibunuh sama halnya dengan diri Chris. Kemudian Owen pun pergi ke tempatnya Mike yang disekap cukup jauh dari tempat Taylor dan juga Jenna. Sesampainya di sana, Owen pun mulai menyiksa Mike beberapa kali. You think you're the first pretty boy to play dead to avoid taking a trip. Seems I can't have you get me in trouble. Which girl's Michael gonna choose? Ya. Kembali lagi kepada Taylor dan juga Jenna, mereka pun berusaha keras mencari cara supaya terbebas dari sana. Pada akhirnya dengan usaha yang mereka lakukan, mereka pun berhasil terlepas dari ikatan mereka. Oswald yang mendengar keributan itu langsung masuk ke dalam gubuk untuk melihat apa yang terjadi. Tapi Oswald tidaklah menemukan mereka berdua di dalam gubuk tersebut. Lalu dari belakang Taylor dan Jenna pun mengendap-endap dan mengurung Oswald di gubuk tersebut. Oswald pun berusaha keluar dari sana dengan menghancurkan sedikit bagian dari pintu itu. Kemudian Jenna dan Taylor yang sedang kabur pun bertemu dengan Willard di jalan. Dan mereka berdua pun meminta Willard untuk membawa mereka keluar dari daerah ini. Karena terdapat dua orang psikopat yang suka membunuh orang lain. Dan dengan senang hati, Willard memberi mereka berdua tumpangan. Namun bukannya membawa mereka keluar dari sana, Willard malah membawa mereka berdua ke sebuah gubuk tua. You know about me and Mike to say that. Don't. Or I just shoot you through the window. Ternyata Willard ini adalah paman dari Owen dan juga Oswald. Lalu di saat perjalanan menuju ke gubuk tua itu, tiba-tiba Oswald datang dari samping dan langsung membunuh Taylor di sana. Setelah membunuh Taylor, Jenna pun dimasukkan ke gubuk tua itu oleh mereka berdua. Di dalam sana, Jenna pun menemukan senjata tajam yang bisa ia gunakan untuk melawan dua psikopat itu. Tak lama kemudian, Jenna pun dimasukkan ke dalam ruangan yang sama dengan Celeste, gadis yang ada di awal film. Di sana, Jenna yang melihat keadaan Celeste, ia pun merasa sangat tidak tega. Lalu Jenna pun memotong tali yang mengikat tangan dari Celeste. Setelah berhasil memotong tali itu, Jenna pun memberikan pisau itu kepada Celeste untuk berjaga-jaga kalau psikopat tersebut kembali lagi. Namun bukannya digunakan dengan baik, Celeste malah menggunakannya untuk bunuh diri. Ternyata Celeste ini sudahlah depresi dan ia juga tidak mau mengandung anak dari psikopat itu. Mendengar keributan dari dalam gubuk, Oswald pun pergi mengeceknya. Dan Oswald pun sangat marah melihat Celeste yang sudah meninggal dunia. Oswald pun mengira kalau itu adalah ulah dari Jenna. Dengan amarah yang sudah memuncak, Oswald pun langsung membuat Jenna pingsan di tempat. Di sisi lain, Owen yang menuju ke tempat itu berpas-pasan dengan Willard di jalan. Di sana Willard mengatakan kalau salah satu di antara wanita itu sudahlah dibunuh oleh diri Oswald.
Sesampainya di gubuk, Owen pun langsung marah-marah kepada Oswald karena telah berani-beraninya membunuh Tyler. Lalu Oswald pun mengatakan kalau Celeste sudahlah meninggal. Melihat hal itu, Owen pun meminta Oswald untuk menenangkan dirinya dan sedangkan dirinya akan mengurusi mayat dari Celeste. Di saat para psikopat itu sedang sibuk, Jenna pun memanfaatkan itu untuk kabur dari sana. Lalu Jenna pun melihat mobil psikopat tersebut. Ketika Jenna mengintip ke dalam mobil itu, ia melihat Mike yang sedang pingsan. Kemudian Jenna pun membangunkan Mike dan mengajaknya kabur dari sana dengan menggunakan mobil psikopat ini. Karena Mike menemukan senjata di dalam mobil itu, Mike pun berencana membalaskan dendamnya kepada Owen yang telah menyiksanya beberapa kali. Singkat cerita, Mike pun berhasil membalaskan dendamnya kepada diri Owen. Namun Mike juga harus tewas di sana setelah Willard datang dan langsung menembaknya. Melihat Mike yang sudah tewas, Jenna pun langsung membalaskan dendamnya dengan menghabisi Willard di sana. Kemudian Oswald pun melepaskan manusia kanibal untuk mengejar Jenna. Beruntungnya Jenna berhasil masuk ke dalam mobil sebelum manusia kanibal itu berhasil menangkapnya. Namun dari kejauhan Oswald menembak Jenna tepat mengenai kepalanya yang membuat Jenna harus tewas di sana. Lalu manusia kanibal itu pun mulai memakan tubuh dari Jenna. Dan setelah itu film pun selesai.